Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali berkumpul dalam ruang ibadah di pertengahan minggu pada malam hari ini. Kita kembali bertemu dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan penerangan dalam hati kita dan memberikan tuntunan dalam jalan kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat kesempatan yang baik pada malam hari ini. Kami boleh kembali dipersekutukan dalam ibadah pertengahan minggu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan senantiasa. Mari urapi kami, kudus dan sucikan kami. Kau sudah mengampuni kami, melayakkan kami untuk kami boleh berkenan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memimpin kehidupan kami senantiasa. Dalam Kristus, kami mohon urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu, atas umat-Mu semua. Kiranya kami boleh menerima pengertian dari firman Tuhan dan kami semakin lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di hari-hari terakhir dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membuka firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Judul yang dituliskan di sana, anak-anak Allah. Kita akan berbicara tentang status yang diperjuangkan. Ya, kita sering kali mendengar bahwa kita sebagai orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Namun, apakah begitu mudahnya sebutan itu melekat pada diri kita? Lalu kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Tentu status yang melekat dalam diri kita ini harus kita perhatikan baik-baik, sehingga status kita dari anak manusia kemudian disebut menjadi anak-anak Allah, ya. Ini penting sekali, sehingga ini menjadi target kehidupan iman kita. Ini harus menjadi suatu target dari kehidupan iman kita. Ya, kenapa? Karena kita sudah berada di dalam status anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Kita semua pribadi lepas pribadi. Sehingga kita kemudian mempunyai target kehidupan, yaitu sama seperti Kristus. Menyenangkan kehidupan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan banyak orang. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan sebagai manusia rohani kita. Nah, sebagai kehidupan yang bersifat atau berwatak Kristus, ya. Ini penting, ya. Penting dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi berwatak Kristus, berkarakter Kristus sebagai anak-anak Allah. Ya, memang dikatakan keadaan kita belum nyata sepenuhnya. Namun paling tidak, ya, karakter kita ini sudah bisa muncul sebagai karakter dari anak-anak Allah. Kristus yang ada dalam diri kita lewat Roh Kudusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, nanti kita memang, tapi di sini kita sedang disematkan status dalam diri kita oleh Tuhan. Dan kita harus bertobat sungguh-sungguh dalam hal ini. Jangan sampai kita nanti menyebut diri kita anak Allah, tapi kita tidak menunjukkan watak dan sifat daripada Allah, daripada Elohim itu. Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan, itu harus nyata dalam diri kita. Memang kita belum sempurna, tapi kita harus berjuang. Saya katakan status ini harus diperjuangkan, disematkan nama, ya, diberikan tanda bahwa kita ini anak-anak Allah. Ini harus diperjuangkan, bukan dibiarkan. Ya, memang keselamatan itu anugerah, tapi status ini, saudaraku, ya, nanti akan membingungkan banyak orang. Ketika orang, dia anak-anak Allah, tapi kok hidupnya tidak seperti apa yang orang harapkan. Nah, ini harus orang berharap tentu baik dari kehidupan kita. Orang tentu berharap banyak dari kehidupan kita. Kehidupan kita dapat menyenangkan. Kehidupan kita dapat melakukan apa yang orang lain harapkan mungkin dari kehidupan kita. Mari kita pahami ini. Nah, dan ini harus berproses. Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Sehingga kita berani berproses dalam kehidupannya, terus berjuang. Terus, ya, Paulus katakan, terus berlomba, terus bertanding untuk mencapai tujuan dari status itu, ya. Status ini harus kita perjuangkan, ya. Nah, ironisnya
Banyak di antara orang yang menyebut dirinya percaya Yesus, dia percaya Kristus, tidak sungguh-sungguh untuk hal ini, tidak serius untuk hal ini, ya, begitu menggampangkannya status ini, ya, begitu dianggap tidak terlalu penting statusnya. Ini penting, ya, berkeadaan sebagai anak-anak Allah, ya, berstatus sebagai anak-anak Allah, ya, juga hidup kita ini harus sungguh-sungguh berorientasi kepada surga. Masih banyak di antara kita yang mungkin tidak berpikir tentang surga. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Yang penting saya bisa makan, bisa bertahan hidup. Sampai kita lupa bahwa kita punya tujuan, kita punya orientasi yang kekal dalam surga. Terlalu sibuk kita membenahi diri kita. Kita mungkin takut tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini. Sampai kita lupakan kekekalan. Kehidupan berkeadaan sebagai anak-anak Allah ini harus memiliki orientasi hidup yang kekal, harus memiliki tujuan hidup yang kekal. Ketika kita enggan, ketika kita mulai malas memperjuangkan status ini, ya, yang sudah diberikan Tuhan sebagai anak-anak Allah, maka kita akan berusaha mencapai legalitas yang lain. Kita akan mencari pencapaian yang lain, seperti status manusia kita yang banyak orang lain juga cari, ya. Itu yang Yohanes katakan ya di dalam ucapan Yesus di Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan mengejar yang lain. Ketika kita enggan yang memperjuangkan status anak-anak Allah ini dalam diri kita, maka kita kemudian menjadi terjebak di sana. Ya, karena kita malas, kita enggan memperjuangkan ini, kita harus bertanding, kita harus berlomba terus dalam karakter ini, ya, dalam status yang disematkan ini. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Perhatikan, ya. Perhatikan. Di sini penting, saudaraku, penting kita pahami bahwa memperjuangkan apa yang dikatakan firman Allah ini, ya, supaya kita sungguh-sungguh memperjuangkannya, ya. Sungguh-sungguh. Sehingga kita bekerja. Kita naik sedikit ke ayat 27, ya. Jadi, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perhatikan, bekerja, berjuang untuk status ini. Ya, kalau tidak, memang ketika kita enggan berjuang untuk status ini, kita akan berjuang di sisi yang lain, yaitu mencapai pencapaian di dunia ini, status seperti kebanyakan orang mengejarnya. Ya, bukan salah, tapi ketika yang esensi, yang mendasar diabaikan, maka itu yang kemudian menjadi keliru. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua itu pasti ditambahkan. Matius 6:33. Jelas. Jadi mari kita berpikir, berorientasi kekal, supaya kita kemudian tidak enggan memperjuangkan status ini. Begitu kita enggan, ya, kita malas lagi mengarahkan orientasi kita kepada hal yang kekal, kita akan memperjuangkan status yang sementara, bisa dicapai, tapi sementara. Sebentar pun dilupakan, sebentar pun hilang. Saudara dan saya bisa mencapai karir tertinggi dalam dunia ini, bisa, tapi cepat dilupakan, dan itu tidak kekal. Ya, perhatikan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Penting kita memperjuangkan ini dengan belajar terus firman Tuhan, supaya karakter yang menjadi tujuan daripada status yang diperjuangkan ini sebagai anak-anak Allah ini terjadi. Karena kalau tidak nyata keadaan kita, ya, memang kita anak-anak tapi belum nyata keadaan kita, ya. Kalau ini diperjuangkan bersama Roh Kudus yang tadi anugerahkan dalam diri kita pasti serupa. Karena keserupaan ini diperjuangkan, saudara. Roh Kudus enggak berjuang sendiri, dia berjuang di dalam kemauan, kerelaan, kehendak kita untuk menjadi serupa Kristus. Serupa Kristus ini bukan simsalabim. Ini karakter yang terus berproses. Ya, berproses setiap hari, saudara. Ya, perhatikan di sana. Ya, untuk sesuatu yang fana, orang berani berjuang. Untuk sesuatu yang sementara, yang paling bertahan beberapa tahun saja karir kita. Saudara bekerja berapa lama sih? Saudara berusaha berapa lama sih kuat?
ya. Tapi hidup kekal tidak sebanding dengan itu. Ya, saya katakan sekali, bukan salah. Tapi kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Umur yang diberikan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang saudara tidak cari pun akan diberikan. Apalagi yang saudara kerjakan. Setelah saudara mendahulukan kerajaan Allah, saudara akan dapat semuanya dalam Kristus Yesus. Tapi celakanya ketika orang Kristen tidak dapat kekekalan, hanya dapat apa yang dia cari. Ini menyedihkan. Saya selalu mengingatkan, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, supaya tidak ada penyesalan, saudara. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Yang kemudian, status kita sebagai anak-anak Allah ini membuat kita dapat berhubungan langsung dengan Elohim itu, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Bapa kita. Bisa berhubungan langsung. Jadi dengan status ini, status yang diperjuangkan ini, status yang terus menjaga kehidupan yang benar, kehidupan yang telah ditebus, dipermandikan dalam baptisan, dipimpin oleh pertumbuhan firman Tuhan yang senantiasa mengerjakan dalam diri kita lewat ibadah, lewat perenungan, lewat pembacaan firman Tuhan. Ini akan terus terjadi. Dan ini akan membangun hubungan yang sangat baik dengan Bapa. Bapa akan terus berkomunikasi, kita akan terus berkomunikasi, ya. Maka cara bertindak kita sesuai dengan apa yang kita tahu, kita lihat dari Bapa. Karena Yesus katakan, apa yang kulihat dari Bapakku, apa yang dikerjakan Bapakku, itu yang aku kerjakan. Apa yang diperintahkan Bapakku, itu yang aku kerjakan. Kita akan mengerjakan melihat apa yang Bapak kerjakan. Kita melakukan apa yang Bapak perintahkan. Dan kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak Bapak perintahkan. Kalau saudara bekerja di perusahaan, saudara bekerja berdasarkan firman Tuhan. Saudara bekerja ada ayatnya, ada firmannya. Saudara berusaha berbisnis dengan baik, berdagang dengan jujur, ada ayatnya. Jadi mari lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Cari terus kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Semua apa yang saudara tidak cari itu diberikan oleh Tuhan. Ya, perhatikan di sana. Tidak apalagi yang saudara cari. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikannya kepada kita semua. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus mau melihat. Ya, kalau tidak dikatakan dalam Ibrani kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampang selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perhatikan di sini, ketika kita enggan, ya, membangun hubungan, kita nggak mau melihat apa yang Bapak kerjakan, kita nggak mau mendengar apa yang Bapak perintahkan. Bapak mengajar kita, Bapak mendidik kita, Bapak melatih kita. Bapak kita terbatas, orang tua kita terbatas, tapi dia mengajar kita. Bahkan bukan cuma, dia bahkan menyesah kita supaya kita betul-betul kuat, tangguh, gak cengeng, ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter Bapak, karakter Kristus Bapak kita, ya. Ini penting, ya. Dia tidak terbatas dalam mendidik kita. Orang tua kita terbatas waktunya, umurnya, tapi dia mendidik kita terus supaya kita menjadi serupa dalam tindakan, dalam perbuatan, karena kita mengikuti teladan Bapa yang Bapak tunjukkan, yang Bapak ajarkan, yang Bapak perlihatkan. Kita harus mengambil kesempatan ini, ya, untuk hidup kepercayaan kita yang sempurna. Kita harus ambil bagian ini. Kita harus kalau enggak, kita akan bersifat daging lagi. Kita akan bersifat manusia daging, emosional, enggak rohani, ya. Kita selalu berpikirnya, ya, yang realistis kita saja. Kita enggak pernah mau berpikir secara rohani. Ya, kita enggak lagi percaya mujizat. Ya. Kita selalu, kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Ya. Kita belajar kepada apa yang belum kita lihat sekalipun lewat firman Allah. Karena Tuhan berjanji dia akan menyatakannya bagi kita yang percaya, ya. Kita perlu kerja keras untuk berjuang dalam hal ini, ya. Kita menaklukkan seluruh ego kita, daging kita, supaya apa? Supaya kita bisa melihat, ya, mengambil kesempatan supaya kita bisa melihat teladan Kristus dalam diri kita, dan kita akan mengambil bagian dalam kodrat itu, ya, dalam keadaan Kristus itu, saudara. Ya, pakai kehidupan baru kita yang kemudian, pakai kehidupan baru kita yang sudah diberikan Kristus, ya. Kehidupan baru ini kehidupan yang penuh semangat yang positif,
hal-hal yang rohani. Itu kehidupan baru. Kalau tidak, kita akan kembali pakai kehidupan lama yang tidak positif, tapi negatif. Selalu hal yang negatif yang kita buat. Dan gak pernah bersifat rohani. Gak pernah berpikir tentang perkara-perkara rohani. Selalu berpikirnya hal-hal duniawi, hal daging, untuk diri saya sendiri. Ini bahaya, saudara, mesti kasih tahu. Ya. Karena hidup dalam daging akan binasa. Yang selalu mempunyai pikiran sendiri itu binasa. Tapi kalau dipenuhi pikiran Kristus, kita akan berpikir kekal. Kita akan berpikir jauh. Kita tidak akan berpikir sementara. Kalau kita memutuskan berpikiran daging, berpikiran itu, hidup kita sangat terbatas. Sekali lagi saya katakan, hidup kita tidak pasti. Tapi kalau kita berpikir secara rohani dalam Kristus, hidup kita itu pasti. Tuhan memberikan kepastian. Ya. Maka manusia dikatakan nggak boleh sombong. Ya. Dia seperti uap yang sebentar ada, besok udah nggak ada. Siapa sih manusia, kata firman Allah? Kita harus percaya kepada Allah yang kekal, kepada Elohim yang kekal, yang hidup, Yesus Kristus. Dia yang memampukan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, berarti kita harus berkarakter Kristus. Kita harus berjuang dengan status itu supaya jadi karakter itu nyata. Status sebagai anak-anak Allah itu memberikan kesempatan kita sekarakter dengan Kristus. Ya, kalau tidak, kita nggak akan serupa. Hanya dengan label yang diberikan ini, yang disematkan ini, legalitas yang diberikan sebagai anak Allah, yang harus dibuktikan bahwa kita memang sedang berjuang di sini untuk hidup di dalam hal-hal yang rohani. Yang saya katakan berjuang ini bukan soal keselamatannya. Keselamatannya sudah diberikan. Kita yang harus berjuang untuk kehidupan yang sudah diselamatkan ini. Jangan dirusak hidup ini. Jangan dibiarkan. Jangan bermalas-malas. Jangan enggan hidup dalam manusia baru ini. Karena manusia baru ini bergairah, semangat, baik, positif, suci, penuh kegembiraan, menyala-nyala, berkobar-kobar. Kalau tidak, saudaraku, kita akan cenderung serupa dengan dunia. Cara beribadah kita, cara kita beribadah sesuka hati kita. Ya, kita nggak tahu lagi mana ibadah yang berkenan, mana ibadah yang nggak berkenan. Kita nggak tahu lagi, karena kita mulai berpikiran daging. Yang penting saya beribadah, yang penting saya senang, saya mau berdandan bagaimana, mau berlaku bagaimana, sesuka hati saya, terserah saya. Tuhan tidak, Tuhan yang kita sembah nggak seperti itu, saudara. Tuhan yang sangat disiplin, Tuhan yang sangat mengatur. Ya, dari PL pakaian imam saja diatur, saudara. Makanan diatur, pernikahannya diatur, semua diatur, saudara. Ya, sekarang kalau kita lihat gereja semaunya, beribadah semaunya, cara hidup pendeta semaunya, tidak bisa. Cara jemaat, pelayan-pelayan Tuhan semaunya, berdandan semaunya. Kita nggak tahu lagi mau pergi kemana, mau ke gereja atau ke mall. Ya, kita mau pergi kemana, mau jalan-jalan, mau nongkrong atau mau melayani. Kita nggak tahu lagi, saudara. Karena hati kita sudah disesatkan oleh dunia ini. Saya harus kasih tahu sama saudara sebelum terlambat. Kalau terlambat ya hanya penyesalan, saudara. Hanya tangisan, saudara. Kita sudah ditebus, kita sudah dikasih label anak-anak Allah. Jangan serupa dunia, jangan berlaku seperti orang-orang dunia. Apalagi saat kita beribadah, melayani Tuhan. Waspadalah, saudara, waspadalah. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Ini hari-hari terakhir jelang kedatangan Tuhan. Penyesatan akan dimulai dari rumah Tuhan. Ya, kalau orang nggak ngerti ini, saudara. Banyak penyusup-penyusup masuk, menyusupkan ajaran-ajaran yang lagi tidak sehat, tidak sesuai dengan Injil. Tampaknya benar, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah tidak berkenan, apa yang mau dibuat, saudara? Apapun yang kita lakukan sudah tidak berkenan. Apa yang kita mengharapkan dari yang tidak berkenan? Kita rindu status ini betul-betul kita perjuangkan. Saya berharap saudara tidak semakin mundur, tidak semakin melorot, tidak semakin menurun kualitas rohani saudara. Ya, kita harus terus bangkit, terus maju. Jangan serupa dunia, serupa Kristus. Cara kita bicara, cara kita berdandan, cara kita beribadah, cara kita melayani, cara kita berumah tangga, cara kita berusaha harus karakter dengan Kristus. Menyenangkan, menyenangkan. Tapi kalau sudah ada yang tidak menyenangkan, hati-hati saudara, kita harus perbaiki sebelum terlambat. Saudaraku, menggampangkan status, berarti yang terakhir, menggampangkan status tanpa berjuang, ini masalah serius. Dan ini sudah menjadi masalah lama, saudaraku, dalam diri manusia kita ini.
Kita terlalu menggampangkan status itu. Saya anak-anak Allah, ya, pasti saya masuk surga lah. Kita terlalu mudah, ya. Kita tidak cukup hanya kita didukung dengan satu ayat. Ya, kita harus belajar firman Tuhan secara menyeluruh, saudara. Menggampangkan statusnya tanpa berjuang, ini berbahaya bagi kita, saudara. Ya, yang menyalahartikan kasih Tuhan, menyalahartikan kemurahan Tuhan, menyalahartikan kebaikan Tuhan, sama berbahayanya, saudaraku, dengan kehidupan yang tidak bertobat, dengan kehidupan yang tidak bersungguh-sungguh. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong dan menyertai kita untuk terus memegang status ini dan terus berjuang untuk semakin sempurna dengan Kristus. Jangan menurun, jangan melorot, jangan serupa dunia, karena itu berbahaya bagi kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau baik, firman-Mu ajaib, firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau taruh, Tuhan. Berkati kami semua, buat kami mengerti itu, kami lebih berhati-hati dalam kami menggunakan status sebagai anak-anak Allah ini. Kami harus terus berjuang, berkarakter, sekarakter, menjadi serupa dalam keadaan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, biarkan umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan pertolongan jalan keluar, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang membutuhkan jawaban-jawaban doa di waktu dekat ini, ulurkan tangan-Mu dan berkati dalam nama Yesus. Masih dalam terapi pemulihan, Engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dan mungkin ada yang sakit malam hari ini, bagian-bagian tubuh yang sakit, mereka boleh join dengan firman Allah, mereka boleh bangkit iman, maka terjadi mujizat kesembuhan dalam diri mereka dalam nama Yesus. Berkati gereja, berkati umat-Mu Tuhan, berkati pembangunan renovasi yang sudah hampir selesai Tuhan. Berapa bagian ke depan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu, gereja-Mu. Anak-anak-Mu sudah menabur, Engkau memberkati, membalaskan apapun yang mereka taburkan ya Tuhan. Tuhan memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran, dan Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi mereka. Tuhan mempermuliakan kehidupan mereka. Terima kasih, mereka telah mempermuliakan Tuhan dengan harta mereka. Terima kasih, berkati juga Tuhan pengurus-pengurus yang ada yang mengelola proses pembangunan ini. Juga kepanitiaan Natal yang sudah terbentuk boleh bekerja, sih kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah perbaharui Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh merayakannya. Kalau kami berkenan, masih ada merayakan Natal tahun ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Berkati para lansia, para janda, duda, mereka berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka rohani jasmani. Para suami istri berkati kerukunan, cukupkan kebutuhan mereka, berikan kesehatan juga, berikan umur panjang kami semua Tuhan, untuk melihat hari-hari yang baik yang dikatakan Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami semua boleh diberkati Tuhan dalam pertumbuhan mereka dari balita, batita, anak-anak, muda, remaja, dengan pendidikan mereka dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja berikan kesungguhan Tuhan. Yang membutuhkan perjodohan, Tuhan berikan perjodohan. Yang baru membangun rumah tangga, yang membutuhkan momongan, Tuhan memberkati. Yang anak-anak yang sudah diberikan ini boleh tumbuh besar, boleh mengasihi Tuhan, boleh mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi tiang-tiang bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Berkati rencana rakernas dari organisasi kami pada bulan mendatang, Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan yang dalam pergumulan, kebutuhan-kebutuhan gereja dalam pergumulan, Tuhan memberkatinya. Rencana Pileg dan Pilpres pada tahun mendatang, berkati negeri ini, bangsa ini, berikan keamanan. Pemerintahan yang ada Tuhan sertai, boleh menyelesaikan proses daripada pembangunan boleh selesai dengan baik, dan boleh dilanjutkan pada periode mendatang dalam kepemimpinan yang baru. Tuhan memberkati. Persembahan-persembahan yang kami berikan setiap malam Rabu, Tuhan kiranya memberkati. Anak-anak yang belum balik dari pekerjaan, Tuhan kumpulkan di rumah dengan selamat, bahwa kami melewati malam hari ini. Sertai kami, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menyempurnakan ibadah kita, dan kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita dengan menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya. Dari malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.